Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Murtisari dengan kisah-kisah keajaiban sholawat dan sedekah. Semoga dengan kisah ini menginspirasi teman-teman untuk lebih meningkatkan amal ibadah kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tidak berputus asa dalam menghadapi permasalahan hidup di masa-masa seperti ini. Kisah ini terjadi pada tahun 2010, di mana pada saat itu saya pernah ditipu sampai dengan 20 juta. Kisah ini berawal ketika pada waktu itu saya posisi sudah bercerai dengan mantan suami saya, dan saya masa-masa single. Karena saya pada waktu itu tidak berpikir negatif thinking pada orang lain, pada saat itu saya berkenalan dengan seorang laki-laki di mana dia mengaku sebagai seorang tentara yang bekerja di Kalimantan. Singkat cerita, dari perkenalan itu kita menjalin hubungan jarak jauh, di mana kita berkomitmen untuk bertemu dan akhirnya menikah. Di perjalanannya, orang tersebut tiba-tiba menelpon saya. Dia bilang bahwa dia baru saja menabrak seseorang dan mengakibatkan orang itu mengalami kecelakaan dan patah tulang. Pasangan saya ini meminta tolong saya untuk membantu dia dengan sejumlah uang, karena jika tidak, dia akan dipecat dari pekerjaannya. Pada saat itu saya merasa panik. Saya juga iba dan saya bingung. Akhirnya tanpa pikir panjang, akhirnya dia saya bantu. Saya transfer mulai dari 4 juta, 5 juta, kadang 2 juta, dan akhirnya totalnya sekitar 20 juta. Di situ saya benar-benar seperti terhipnotis. Entah apapun yang saya punya saya jual, karena saya ingin membantu dia. Karena saya takut kalau dia akhirnya akan dipecat dari pekerjaannya. Dan dia bilang mau bunuh diri. Saya tidak tega. Sampai-sampai motor pun saya gadaikan karena saya tidak tega kalau sampai dia bunuh diri. Setelah itu saya benar-benar gak punya apa-apa karena motor sudah saya gadaikan, uang pun sudah habis untuk saya transfer. Saya benar-benar terpuruk, tidak punya apa-apa. Sampai untuk bekerja pun saya harus ngojek tetangga saya setiap hari. Dan ternyata orang tersebut akhirnya menghilang tanpa bisa saya hubungi. Dalam keadaan terpuruk, saya akhirnya berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terus bermunajat. Mulai dari sholat-sholat saya perbaiki, sholat wajib dan sholat tahajud, tidak lupa sholat duha, sedekah semampu yang saya punya, dan sholawat tidak pernah saya henti-hentinya. Akhirnya pertolongan pun datang. Allah memberikan bantuan berupa, pada saat itu saya memang selain kerja di kantor, saya juga online shop. Saya menjual barang-barang mulai dari tas, mulai dari fashion, sepatu, dan lain-lain, semua keperluan.
keperluan para wanita. Ketika saya berusaha mengikhlaskan apa yang sudah hilang, akhirnya Allah memberikan pertolongan di mana saya kebanjiran order yang sangat luar biasa. Akhirnya sekitar setahun akhirnya saya bisa kembali beli motor. Akhirnya kehidupan saya kembali stabil. Dari situ saya belajar untuk tidak mudah percaya pada orang lain. Karena meskipun niat kita baik, kita harus tetap waspada. Apalagi di dunia maya, orang-orang dengan banyak karakter, kita harus benar-benar hati-hati. Selain itu, saya semakin bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saya berusaha untuk tetap bersandar kepadanya dengan selalu memohon dan tidak lupa selalu positive thinking atas kehendaknya. Mungkin dengan kejadian itu saya bisa semakin dekat dengan Allah. Mungkin Allah juga rindu dengan rintihan saya untuk terus bermunajat memohon kepadanya. Semoga dengan kisah ini bisa menginspirasi teman-teman untuk senantiasa memohon, mendekat dan hanya bersandar kepada Allah. Jangan lupa bersolawat minimal 1000 sehari. Jika masalah Anda berat, bisa lakukan 25.000 per hari. Dan jangan lupa bersedekah berapapun yang kita punya. Yang penting kita ikhlas. Insya Allah pertolongan Allah tidak akan pernah hilang dari kehidupan kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.